wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan atau menceritakan tentang maksudnya hidup pengaruh budaya India. Pengaruh budaya India. Menurut Van Leeuwen atau Walters, sebenarnya hubungan India lebih cepat dengan hubungan Indonesia, sedangkan maksudnya Indonesia lebih cepat berhubungan dengan hubungan India, sedangkan dengan hubungan Cina itu sedikit lebih lama. Nah, satu di antara kawan saya yang berinteraksi dengan penduduk kepulauan di Indonesia adalah bangsa India. Interaksi itu terjadi dengan meluasnya hubungan perdagangan antara India dan Cina. Kebudayaan India tidak terlepas dari pengaruh agama Hindu Buddha yang berkembang di lembah Sungai Indus sekitar 2000 tahun 1000 Masehi sebelum Masehi. Mulai berkembang agama Hindu dan beberapa waktu kemudian India pula lahir budaya dan agama Hindu. Karena letak wilayah Indonesia yang sangat strategis, jadi banyak sekali para pendatang-pendatang dari berbagai macam negara datang ke Indonesia untuk mengambil rempah-rempah, untuk berdagang, dan selama mereka berdagang itu, mereka itu menyebarkan agamanya melalui perdagangan. Seperti itu. Teori-teori karena banyak sekali teori-teori di sini, saya akan menjelaskan teori-teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Karena banyak sekali perbedaan pendapat tentang teori masuknya India, maka cara masuknya pun berbeda-beda. Sedangkan ada 5 macam teori tersebut. Yang pertama, teori Brahma yang dikemukakan oleh Z.C. Van Leeuwen. Nah, teori Brahma ini di mana suatu raja atau suatu teori ini mengatakan bahwa budaya Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Brahma. Para Brahma mendapat undangan dari penguasa di Nusantara untuk mengajarkan agama kepada raja dan memimpin upacara-upacara keagamaan. Teori kesatria. Nah, teori kesatria ini dikemukakan oleh F.D. Kampos. Teori kesatria ini di mana kesatria ini yang waktu itu sedang perang di India. Nah, yang mereka itu kalah lalu pindah ke Indonesia untuk membangun koloni-koloni atau kerajaan-kerajaan yang baru. Pertama, karena di sini ada beberapa golongan tentang kesatria. Ada pertama yaitu Sisibar. Sisibar menjelaskan bahwa golongan kesatria turut menyebarkan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Yang kedua ada Mukherjee. Mukherjee mengatakan bahwa golongan kesatria dari India lah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Yang ketiga ada Z.L. Mons menjelaskan bahwa proses terbentuknya kerajaan-kerajaan Indonesia pada awal abad ke-5 ada kaitannya dengan situasi yang terjadi di India pada abad yang sama. Nah, di India itu waktu itu terjadi peperangan pada abad ke-5. Lalu mereka itu karena mereka kalah, lalu mereka membentuk kembali kerajaan di kepulauan Indonesia. Yang ketiga ada teori Waisa yang dikemukakan oleh Dr. N. Z. Fromm. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India yang berdagang di Indonesia dan kemudian mengajarkan ajaran agama Hindu ke penduduk setempat. Teori Sudra yang dikemukakan oleh von Faber. Teori ini mengatakan bahwa kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh para kaum Sudra. Dalam hal ini adalah kaum
adalah kaum terbawah. Jadi mereka itu budak kaum Sunda itu disuruh atau diperintahkan untuk ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah, membangun koloni atau kerajaan agar memperbaharui kebutuhannya, karena kebutuhannya sangat sedikit. Jadi mereka itu untuk memperbaiki kehidupannya jadi datang ke Indonesia. Lalu ada teori arus balik, sama ini juga dikemukakan oleh F.D.K. Bos. Teori ini mengatakan bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pelajar orang Indonesia yang belajar atau mendalami agama Hindu di India. Kemudian setelah mereka menempuh pendidikan, lalu mereka pulang dan mengajarkan ajaran Hindu kepada penduduk setempat. Pengaruh kebudayaan India Hindu Buddha di Indonesia. 1. Bidang kepercayaan atau agama. Sebelum Hindu Buddha masuk ke Indonesia, sistem kepercayaan di Indonesia menganut sistem animisme dan dinamisme, di mana animisme itu mempercayai roh atau jin, sedangkan dinamisme mempercayai hal-hal yang gaib. Nah, setelah masuknya Hindu Buddha, ada perpaduan atau percampuran sistem kepercayaan itu dengan sistem kepercayaan Hindu Buddha, atau yang disebut dengan sinkretisme. Sinkretisme adalah bagian dari proses akulturasi yang berarti perpaduan dua kepercayaan yang berbeda menjadi satu. 2. Bidang bahasa. Wujud akulturasi dalam bidang bahasa dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sanskerta yang dapat ditemukan sampai sekarang, di mana bahasa Sanskerta memperkaya pembendaharaan bahasa Indonesia dan istilah-istilah penting yang menggunakan bahasa Sanskerta. 3. Bidang sosial. Wujud akulturasi dalam bidang organisasi sosial masyarakat dapat dilihat dari organisasi politik, yaitu sistem pemerintahan yang berkembang di Indonesia setelah masuknya pengaruh India. Prinsip musyawarah ditetapkan terutama apabila raja tidak mempunyai putra mahkota, yaitu seperti yang terjadi di Kerajaan Majapahit pada waktu pengangkatan Wikramawardhana. 4. Bidang pengetahuan. Wujud akulturasi dalam bidang pengetahuan salah satunya yaitu perhitungan waktu berdasarkan kalender tahun Saka, tahun dalam kepercayaan itu. Tahun Saka yaitu atau disebut juga tahun Masehi, waktu itu di 365 hari, dan berbeda dengan waktu kalender Islam, yaitu perbedaannya yaitu 72 tahun. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa pengetahuan waktu itu sudah bisa memprediksi waktu, hari, tanggal maupun bidang yang lainnya. Bidang teknologi. Salah satu wujud akulturasi dari teknologi terlihat dalam seni bangunan candi. Silapastra yaitu sebuah kitab pegangan yang membuat berbagai petunjuk untuk melaksanakan perbuatan arca dan bangunan. Jadi waktu itu udah mempunyai kitab Silapastra yang jadi si pembuat candi tersebut bisa melihat cara membangun pembuatan candi tersebut dari Silapastra yaitu kitab. 6. Bidang kesenian. 1. Seni rupa. Khusus seni rupa India telah masuk ke Indonesia dibuktikan dengan ditemukannya relief-relief cerita Sang Buddha pada Candi Borobudur, cerita Ramayana pada Candi Prambanan. B. Seni sastra. Bahasa Sanskerta yang berasal dari India tersebut membawa pengaruh besar terhadap perkembangan sastra di Indonesia, seperti prasasti yang ditulis dengan huruf Pallawa dan Sanskerta. C. Seni bangunan. Dasar penggunaan candi merupakan hasil pembangunan bangsa Indonesia pada zaman Megalitikum yang berupa kemudian berundak kemudian mendapat pengaruh dari kebudayaan India sehingga menjadi wujud sebuah candi. Yang terakhir ada seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang merupakan salah satu kebudayaan asli di Indonesia, dan pertunjukan wayang tersebut sangat digemari terutama oleh masyarakat Jawa. Dan wayang tersebut menganut cerita tentang Ramayana, Rama,